Bapak sambil ngulur waktu. Untung karena saya sendiri gak tahu apa yang mau disampaikan kalau terlalu lama ini. Namun demikian, bagaimanapun juga, meskipun sedikit, saya tetap harus menyampaikan sepatah dua kata-kata sesuai dengan amanah yang telah diamanahkan kepada saya oleh Ibu Istiarah SAG. Dan alhamdulillah pada siang hari ini saya akan membahas sedikit tentang kata sukses. Mungkin dari warisan putri yang ada di sini tidak sama dalam cara pandang sukses yang diharapkan kepada putra putri nggih. Mungkin sebagian orang tua beranggapan ketika putra putrinya bisa mendapatkan gelar S1, S2, doktor, profesor, bisa sudah beranggapan sukses. Ada yang beranggapan sukses ketika putra putrinya bisa mendapatkan jabatan sesuai yang diharapkan dengan pekerjaan yang layak. Sebagian orang tua berpikir itu sukses. Tidak salah. Juga ada yang beranggapan ketika putra putrinya bisa hidup dengan mewah, senang, itu bisa beranggapan sukses. Semua itu tidak salah. Cuman yang perlu ditekankan, sukses sejati adalah yang mana gelar ataupun jabatan atau kemewahan yang diperoleh itu ketika menjadi wasilah atau perantara agar lebih bisa mendapatkan ridha Allah. Gelar, jabatan dan kemewahan itu sejatinya adalah kesuksesan ketika bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah. Dan selaku putra putri itu menambah kesolehan kepada kedua orang tua. Apalah arti gelar yang tinggi ketika seorang anak tidak bisa berbakti kepada orang tua? Apakah gunanya kemewahan yang ada ataupun jabatan yang diperoleh setinggi mungkin ketika tidak bisa mendekatkan diri kepada Allah dan tidak bisa berbakti kepada orang tua? Jadi sekali lagi, kesuksesan pada intinya adalah semua hal yang bisa lebih mendekatkan diri kita kepada Allah dan bisa lebih berbaktinya kita kepada kedua orang tua. Sehubungan dengan itu, maka hal yang sangat penting bagi orang tua adalah pengawalan dan pengawasan kepada putra putrinya setelah selesai dipendidikan. Kalau misalkan barangkali bapak ibu pernah nanya ke putra putrinya, program ekstrakurikuler di SMP SMA Ibrahim itu apa? Mungkin akan banyak. Pertama, kalau pagi pembacaan Ratibul Haddad. Yang kedua, pembiasaan sholat duha. Yang ketiga, pembiasaan sholat berjamaah duhur, dan banyak hal positif yang lain. Cuma ketika putra putri jenengan selesai dari lembaga ini dan tidak dikawal oleh jenengan, maka bisa jadi kebiasaan-kebiasaan yang ada di sekolah, yang pernah diterapkan di sekolah, itu ditinggalkan. Tidak sedikit lembaga-lembaga yang menerapkan pembiasaan berjamaah sholat duhur. Cuman ketika pengawalan dari orang tua tidak dilaksanakan ketika di rumah, ketika anaknya waktu duhur dibiarkan saja meskipun tidak sholat, tidak diingatkan, itu bisa-bisa kebiasaan yang ada di sekolah itu ditinggalkan. Maka dari itu, upayakan setelah keluar dari lembaga pendidikan ini, kebiasaan-kebiasaan positif yang pernah dilakukan di sekolah untuk terus dikawal. Sekiranya di sekolah dibiasakan untuk ngaji Al-Quran, usahakan ketika di rumah diingatkan ketika putra putri jenengan sama sekali kok dilihat tidak pernah baca Al-Quran. Di sekolah pembiasaan sholat berjamaah
sudah dilakukan ketika di rumah, tolong dikawal lagi. Kok dilihat putra putrinya nggak sholat ketika jam sholat, monggo diingatkan, sudah waktunya sholat. Jadi ke depan harapan kami selaku perwakilan dari guru semuanya, apa yang pernah diterapkan di sekolah yang positif mohon terus dikawal dan dibiasakan. Monggo. Mungkin hanya itu, karena berulang kali menekankan jangan banyak-banyak, waktunya sudah siang ini. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.